Ya di sana. Saya Jajat Munajat di Polkoda sebagai sekretaris Polkoda Jabar. Ini Pak Rohadi, ini Wakil Bendahara, Pak Dede di Ketua Bidang Publikasi dan Sosialisasi. Jadi beberapa teman-teman ada yang berkegiatan seperti Bandung Timur, sekarang sedang RDP dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten yang mengenai Bandung Timur, kemudian di Bekasi juga. Jadi mohon maaf, jadi akhirnya kita putuskan saja 3 orang saja yang berangkat gitu kan. Gitu Pak. Nah sebelum kemarin ini mengilustrasikan dulu Bu Resti ya, betul. Dulu Bu Resti, Bu Neni gitu ya, betul. Gitu ya. Gini, perjalanan Polkoda ini sebetulnya sejak awal pencalonan Pak Ridwan Kamil. Betul. Dan ketika Pak Ridwan Kamil akan mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat, salah satu elemen yang pengusung ya, atau pendukung itu dari para pegiat pemekaran daerah yang pada saat itu belum terbentuk Polkoda. Waktu itu kita berkomitmen, akhirnya kita membentuk Polkoda dan berkomitmen dengan Pak Ridwan Kamil. Kita akan mendukung Pak Ridwan Kamil dengan catatan akan visi pemekaran daerah itu harus masuk ketika terpilih, kan? Dan akhirnya perjalanannya kita mendukung beliau, walaupun mungkin kita hanya satu titik butir lah di padang pasir gitu ya, tapi paling tidak kita berkontribusi terhadap kemenangannya Pak Ridwan Kamil. Nah, alhamdulillah setelah Pak Ridwan Kamil terpilih, memang kita kawal. Kita kawal. Memang yang pertama memang masuk dalam RPJMD, kemudian masuk di dalam misi ketiga dari Provinsi Jawa Barat 2018-2023 ya, dan menjadi indikator kinerja utama. Ya. Dan salah satunya juga Pak Ridwan Kamil membentuk DES melalui keputusan Gubernur nomor 100, yang mana di sana salah satu anggotanya ketua dan sekretaris Polkoda PPDOB Jawa Barat di dalam keputusan Gubernur itu. Gitu. Nah, Polkoda itu di bawah Forkonas yang secara berbadan hukum organisasi perkumpulan, dan tentunya diatur dalam anggaran dasar rumah tangga Forkonas, gitu kan. Jadi pada saat 2021 ini memang masa periodisasi kepengurusan itu sudah habis. Selama periodenya memang diatur dalam anggaran dasar itu 4 tahun. Hanya kita laksanakan musda yang dihadiri oleh Pak Kepala Biro ya, Pak Surya juga. Soalnya waktu itu pakai kaos ya, jadi jaket. Jadi kayak anak muda gitu kan. Itu Pak. Jadi nah kemarin itu memang setelah kita selesai dalam hal itu, kita akan sampaikan laporan kepada Kepala Biro dan kepada Pak Gubernur mengenai hasil ini. Nah, ada beberapa poin sebenarnya yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan. Betul. Kenapa kita memilih jalur Polkoda? Karena dalam benak kita perjuangan pemekaran daerah ini harus memiliki organisasi yang berjenjang di pusat maupun daerah, sehingga
sehingga perjuangannya ada sinergi antara perjuangan di daerah menjadi dan di pusat, sehingga mempercepat proses. Kan pengalaman kita berpuluh tahun misalnya berat kita kalau misalnya kita tidak punya jaringan di pusat, kan gitu pasti. Ya itu makanya kita memilih untuk bergabung di Forkonas yang sekarang ketuanya Pak Saiful Huda, gitu. Komisi 10. Iya, Komisi 10. Nah itu Pak. Jadi ada beberapa hal yang menjadi aspirasi yang perlu kami sampaikan juga. Forkoda ini memiliki kaitan historis dan kaitan hukum terhadap dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Secara historis juga memang Pak dari awal kami ya. Nah, kemudian secara hukum terikat di dalam keputusan gubernur nomor 100 tersebut. Nah oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kawan-kawan. Yang pertama misalnya soal sekretariat. Tapi kami berharap paling tidak provinsi gitu kan bisa menyediakan sekretariat paling untuk rapat dan lain sebagainya dalam rangka percepatan proses itu gitu kan. Maksudnya itu. Yang kedua secara badan hukum kita akan melaporkan Forkoda itu ke Kesbang Linmas. Jadi seperti perkumpulan biasa juga gitu kan, karena kan sudah lengkap dari apa dan lain sebagainya. Jadi sudah secara hukum sudah lengkap, mau didaftarkan gitu kan. Paling tidak tentunya kan di dalam operasional Forkoda ini selama mandiri, swadaya dan swadana gitu kan. Swadana dan swadana ya paling tidak kalau misalnya itu didaftarkan ke Kesbang Linmas, tentunya kan ada bantuan dari pemerintah provinsi itu Pak. Itu yang kalau misalnya mengenai Forkoda kita tidak bisa intervensi, itu silakan dari biro pemerintahan untuk mensikapi. Cuma saya hanya menyampaikan demikian posisi yang sebenarnya gitu. Jadi ketika mereka sebenarnya tadinya anggota Forkoda, tiba-tiba saja membuat tandingan ya, arah sendiri gitu kan. Sebenarnya mereka belum pernah berpikir kemarin LPJ-nya nggak dapat ya. LPJ-nya kita sudah komplit itu, cuma saya nggak bawa LPJ pengurus gitu kan. Kegiatan dari mulai ini dari semua organisasinya ya di LPJ di sana kan kita laporkan ke anggota. Jadi kemarin itu ada 9 kabupaten yang sebelumnya penggagas kabupaten yang ada 9 gitu. Dan setelah kita membuat formatur, kita menyepakati beberapa pengurus dan kita menyepakati salah satu dewan pembinanya adalah Pak Gubernur dengan biasa sambil diskusi bisa diskusi. Jadi untuk sementara lebih rileks Pak. Jadi kita sambil dinikmati snacknya Pak. Bagi kami Pak, kalau saya sih pinginnya diskusi kita santai aja sambil share, apa namanya ya, kita juga jarang ngobrol Pak ya. Iya Pak, masing-masing sibuk dengan kegiatannya. Memang pada intinya sih Pak, kalau kita tanggapi izin Pak, kita meskipun yang namanya penggagas, siapapun kan tujuannya untuk Jabar ya Pak. Iya. Untuk Jabar, bukan untuk DKI, bukan untuk Banten segala macam. Dan sebaiknya malah Pak ya, bersatu kembali sih Pak, kalau kata saya, bersatu kembali untuk Jabar gitu ya, bukan untuk siapa-siapa. Karena tahun depan itu adalah akhir dari usulan kita ya kan, 2022 usul untuk IKU Gubernur 2023. Siapa Pak apa kalau Pak Saiful Huda Jelas malam itu sudah menyampaikan dukungan untuk Cikampek, Bekasi Utara,
yang memang saat ini tercatat di kita, namun belum usulan tangani resmi, belum usulan sama resmi, bupati, artinya ya. tapi Pemkab induk belum. Nah, itu yang kita dorong, kiranya dapat bersinergi. Presidensial, jadi presiden memegang ini Pak kekuasaan gitu. Tapi sistem presidensial yang penting yang terarah yang dengan aturan dan undang-undang. Nah si presiden ini untuk mengontrol bagaimana kenegaraannya, dia memberikan sebagian kewenangannya ke para kepala daerah. Dalam hal ini untuk tugas pembantuan itu di provinsi gubernur, dan untuk di daerah itu bupati. Tapi Pak, kenapa kok katanya gubernur kan orangnya presiden, harusnya nggak dipilih oleh rakyat? Nah ini adalah sistem presidensial yang multi partai, yang dipilih oleh rakyat. Memang bertanggung jawab kepada rakyat, tapi secara kewenangan bertanggung jawab kepada presiden gitu Pak. Ini blok ini gubernur itu. Jadi dia itu, dia di tengah akhirnya fasilitator. Makanya ketika misalnya ada rapat terbatas atau apa, gubernur pasti itu datangnya yang untuk bawahannya gitu, tanda kutip ya gitu. Meskipun kan saya dipilih oleh rakyat, harusnya saya juga nggak usah diatur oleh presiden. Oh nggak bisa, karena aturan-aturannya itu. Nah pas apa ini yang mungkin kita juga kadang lupa dengan tingkatan-tingkatan ini, bahwa ada peran bupati di daerah yang mengkonsolidasikan segala persyaratan tadi kata Pak Surya ya, POB segala macam itu dari. Ada juga yang di provinsi yang mensyaratkan tentu meneruskan, gitu kan, meneruskan dari usulan aspirasi dari daerah ke Kemendagri gitu. Nah, pusat mengetok Pak. Jadi bupati ini kabupaten ini disahkan jadi DOB-nya pusat dengan segala kajiannya pemerintah. Jadi, itulah yang mungkin perlu kita katakanlah pahami masing-masing kedudukan ini untuk tentunya bersinergi bersama, yaitu baik di forum, baik di kita, di pemerintahan maupun nanti di pemerintah pusat Kemendagri. Mungkin itu kalau dari saya Pak Rajat, dan mungkin nanti secara teknis segala hal mungkin dibantu oleh Pak Dewi dan Pak Surya. Mungkin mudah-mudahan kita di penutup tahun ini kita selalu kesehatan, kekuatan, alhamdulillah kondisi kita baik di DPRD